Oke, oke, baik. Kita lanjutkan materi selanjutnya supaya sama dengan kelas lain ya. Oke, kemarin kita sudah GERD sudah selesai ya. Sudah di sudah selesai yang GERD ya sampai slide akhir ya. Kemudian kita lanjutkan mengenai dispepsia atau peptic ulcer disease. Dispepsia, kemudian kita bahas mengenai peptic ulcer disease atau yang disingkat dengan PUD. Nah, dispepsia ini adalah merupakan rasa tidak nyaman yang berasal dari abdomen bagian atas, ya. Nah, rasa tidak nyaman itu bisa berupa nyeri epigastrum, nyeri perut bagian atas, kemudian rasa terbakar di daerah perut bagian atas atau epigastrum, kemudian rasa penuh setelah makan, kemudian cepat kenyang, kembung pada saluran cerna atas, mual, muntah, dan sendawa. Nah, epidemiologinya ini cukup banyak ya. Jadi pada pasien dispepsia di pelayanan kesehatan mencakup 30% dari pelayanan dokter umum, 50% dari pelayanan dokter spesialis. Nah, eh, di sini bervariasi ya, baik dispepsia dikarenakan H. pylori maupun dispepsia dikarenakan fungsional. Jadi H. pylori pada pasien ulcus pepticus bervariasi 90-100%, pada pasien dispepsia fungsional sebanyak 20-40%. Nah, patofisiologis ini dispepsia fungsional disebabkan oleh beberapa faktor utama antara lain gangguan motilitas gastroduodenal, infeksi H. pylori, kenaikan asam lambung, hipersensitivitas visceral, dan faktor psikososial. Nah, yang pertama, peranan gangguan motilitas dari gastroduodenal. Jadi dispepsia sendiri akibat dari gangguan pergerakan dari lambung dan usus 12 jari. Jadi terdiri dari penurunan kapasitas kanan, kemudian inkoordinasi antroduodenal, kemudian terjadinya perlambatan pengosongan lambung. Kemudian gangguan motilitas gastroduodenal merupakan salah satu mekanisme utama dalam patofisiologi dispepsia fungsional berkaitan dengan perasaan begah setelah makan yang dapat berupa distensi abdomen, kembung, dan rasa penuh. Yang kedua adalah peranan hipersensitivitas visceral. Nah, hipersensitivitas visceral ya terhadap rangsangan reseptor kimiawi dan reseptor mekanik intraluminal lambung bagian proksimal. Jadi kalau terjadi peningkatan sensitivitas saraf sensorik perifer dan sentral, nah ini menimbulkan dan memperberat dari gejala dispepsia. Yang ketiga adalah peranan faktor psikososial. Nah, ternyata psikososial ini terjadi gangguan psikososial ini baik depresi maupun kecemasan umum juga dapat berperan pada dispepsia fungsional. Ya, jadi beberapa penelitian menunjukkan bahwa depresi dan ansietas ini berperan terjadinya dispepsia fungsional. Nah, derajat beratnya gangguan psikososial ini seiring dengan tingkat keparahannya dispepsia. Semakin berat, maka dispepsianya semakin parah. Yang keempat adalah peranan asam lambung. Nah, asam lambung ini berperan dalam timbulnya keluhan dispepsia. Nah, hal ini didasari oleh penelitian-penelitian kalau pasien dispepsia diberi PPI, penekan asam, nah itu kok membaik. Nah, ini berartinya disimpulkan bahwa asam lambung ini berperan pada dispepsia. Namun data penelitian mengenai sekresi asam lambung ini masih kurang dan terbatas dan kontroversial. Kemudian yang kelima adalah peranan infeksi H. pylori, Helicobacter pylori. Nah, H. pylori ini adalah suatu bakteri ya. Jadi untuk prevalensi infeksi H. pylori pada pasien dispepsia fungsional ini bervariasi dari 39% sampai 87%. Nah, hubungan infeksi H. pylori dengan gangguan motilitas tidak konsisten, namun eh, pemberantasan atau pemberian antibiotik untuk membunuh H. pylori ternyata terbukti memperbaiki gejala-gejala dispepsia fungsional. Nah, ini diagnosa dispepsia. Jadi, ketika dispepsia belum terinvestigasi, maka dipastikan dulu dengan pemeriksaan penunjang, bisa pakai laboratorium darah
endoskopi, urea blood test untuk H. pylori, dan USG abdomen. Nah, dari pemeriksaan penunjang ini kita bisa tentukan apakah dispepsianya dispepsia organik atau dispepsia fungsional. Apa beda dispepsia organik dan fungsional? Ya, dispepsia organik di sini adalah adanya kelainan anatomik ya. Misalnya ketika dilihat pakai kamera, ternyata ada luka atau tuka di lambungnya atau usus 12 jarinya. Atau ada peradangan ya, gastritis erosif, gastritis sedang berat, atau terjadi kanker lambung. Kemudian kalau dispepsia fungsional tidak ada kelainan pada anatominya, tapi terkait dengan fungsi. Ya, misalnya pada sindroma distres setelah makan atau sindroma nyeri epigastrum. Nah, pada praktik sehari-hari dapat ditemukan overlapping ya antara gejala dispepsia dan gejala GERD. Nah, diagnosa dispepsia fungsional itu mengikuti kriteria Roma 3. Nah, dari kriteria Roma 3 ini satu atau lebih dari gejala meliputi nyeri epigastrum, rasa terbakar di epigastrum, rasa penuh atau tidak nyaman setelah makan, kemudian rasa cepat kenyang. Nah, berikut alarm simptom. Jadi, alarm simptom ini adalah gejala yang patut diwaspadai dan harus dapat penanganan yang lebih cepat. Eh, Yaitu pertama penurunan berat badan tanpa terencana, disfagia progresif, tidak dapat menelan, kemudian muntah terus-terusan atau recurrent atau persisten, kemudian pendarahan saluran cerna, anemia, demam, kemudian ada timbulnya massa daerah abdomen bagian atas, kemudian ada riwayat keluarga kanker lambung, dan dispepsia awitan baru pada pasien di atas 45 tahun. Nah, menurut American College Gastroenterology sama konsensus nasional oleh PGI, dispepsia ini dibagi menjadi 4 ya. Dispepsia yang belum diinvestigasi, dispepsia yang telah diinvestigasi, dispepsia organik, dan dispepsia fungsional. Dispepsia belum diinvestigasi ini ketika pasien datang belum ada pemeriksaan penunjang baik endoskopi maupun laboratorium, maka dokter bisa memberikan terapi empirik selama 1-4 minggu sebelum hasil investigasi awal keluar, yaitu pemeriksaan H. pylori. Nah, misalnya kalau untuk daerah atau etnis tertentu yang punya faktor risiko tinggi infeksi H. pylori, maka pemeriksaan H. pylori ini harus dilakukan lebih awal. Kemudian yang kedua adalah dispepsia yang telah diinvestigasi. Nah, ini teruntuk pada pasien-pasien dispepsia dengan alarm simptom atau tanda bahaya. Jadi nggak usah dikasih terapi empirik dulu, tapi langsung diinvestigasi melalui endoskopi atau atau tanpa pemeriksaan histopatologi sebelum ditangani sebagai dispepsia fungsional. Nah, setelah endoskopi, maka pasien itu tahu jenis dispepsianya organik atau fungsional. Kalau dispepsia organik, maka ditemukan yang namanya lesi atau luka di bagian mukosa. Jadi ditemukan kerusakan mukosa sesuai dengan hasil endoskopi. Kemudian terapinya disesuaikan dengan kelainan yang ditemukan. Nah, kelainan ini termasuk pada kelompok dispepsia organik antara lain gastritis hemoragik, adanya pendarahan, duodenitis, inflamasi pada usus 12 jari. Kemudian ada ulkus gaster, ada ulsi atau luka pada lambung, ulkus duodenum, ulkus atau luka pada usus 12 jari, atau ada proses keganasan. Pada ulkus peptikum, ulkus gaster maupun ulkus duodenum, yang diberikan antara lain kombinasi detektor, misalnya rabeprazol plus rebapimid. Kemudian yang kedua yang setelah organik itu yang kedua adalah dispepsia fungsional. Nah, apabila sudah diendoskopi tidak ditemukan adanya kerusakan mukosa, terapi dapat diberikan gangguan fungsionalnya terjadi karena dispepsia tadi terkait pada perlambatan
pengosongan lambung sebagai salah kemudian antidepresan dan anxiolytic. Ya, dalam sebuah studi di Jepang baru-baru ini menunjukkan perbaikan gejala yang signifikan pada pasien dispepsia fungsional yang mendapatkan obat gejala dispepsia. Jadi kalau terjadi gejala dispepsia, ini ada akut, ini ada kronis. Ya, kalau akut, nah ini dicari penyebabnya, misalnya dikarenakan makan makanan, minuman, pengobatan, atau stres, atau smoking. Nah, tentu saja atau merokok yang bisa memicu dispepsia. Kemudian apa data dan atau PPI. Kemudian kalau ini yang akut, ada yang kronik dispepsia. Kronik dispepsia ini ada yang tidak terinvestigasi, ada yang terinvestigasi. Ya, kalau pasiennya datang belum diendoskopi, dilihat usianya apakah kurang dari 55 atau lebih dari 55. Nah, kelas tersebut faktor resiko H. pylorinya tinggi atau tidak. Kalau rendah prevalensinya, maka langsung saja diberi obat PPI selama 4 minggu. Kalau gagal, kemudian endoskopi. Kemudian kalau prevalensi H. pylorinya tinggi, maka langsung saja tes H. pylori, jangan diobati dulu. Dites H. pylori, kalau negatif ya diobati PPI, kalau positif diobati antibiotik untuk membunuh bakteri H. pylori tersebut. Kemudian kalau gagal, maka pertimbangkan untuk endoskopi. Nah, ini kalau yang tidak teren direkomendasikan untuk endoskopi. Nah, kemudian ada yang kalau fungsional ini lesinya ini nggak ada ya, tidak ada lesinya. Kemudian eh H. pylorinya positif atau negatif di tesnya. Kalau positif ya kasih antibiotik, kalau negatif evaluasi kembali. Nah, kemudian kalau setelah diendoskopi ternyata ditemukan adanya kelainan organik, misalnya ada luka, ada GERD, ada malignasi, maka terapi sesuai dengan temuan yang eh, telah ditemukan ya melalui endoskopi. Nah, ini menurut ACG. Nah, pada pasien dispepsia dewasa, dilihat dulu umurnya ya. Kalau lebih dari 60 tahun, maka di endoskopi. Kalau kurang dari 6 tahun, dites H. pylori dulu. Kalau positif, dikasih antibiotik, regimen antibiotik. Kalau responnya bagus, maka sukses. Nah, kalau misalnya H. pylorinya negatif, maka beri PPI dulu. Kalau responnya bagus, sukses ya. Kalau misalnya PPI tidak ada respon, diberikan obat-obat prokinetik atau obat-obat antidepresan. Kalau responnya bagus, ya sukses. Kalau tidak ada respon, maka pertimbangkan untuk psikoterapi. Ya, psikoterapi ini responnya bagus, maka dia sukses. Kemudian untuk dispepsia fungsional, ya pada pasien dispepsia fungsional, dites dulu apakah H. pylorinya positif atau H. pylorinya negatif. Kalau H. pylorinya positif, maka eradikasi menggunakan regimen antibiotik. Kalau H. pylorinya negatif, maka bisa menggunakan PPI. Ya, kemudian PPI kalau responnya tidak ada menggunakan obat antidepresan. Kalau responnya tidak ada, bisa menggunakan prokinetik. Ya, kalau prokinetik sudah berhasil berespon maka sukses. Nah, kalau tidak berespon maka pertimbangkan untuk psikoterapi. Nah, itu tadi kan alur dari
guideline dari Amerika nih ya. Kalau ini dari Indonesia sendiri dari PGI. Yang pertama, algoritma tata laksana dispepsia di berbagai tingkat layanan kesehatan. Jadi pasien datang itu kan nggak langsung di endoskopi ya. Jadi istilahnya dispepsia yang belum diinvestigasi selama 3 bulan atau lebih. Dilihat dulu apakah ada alarm simptom atau tidak. Kalau ada alarm simptom, maka dirujuk untuk dilakukan endoskopi saluran cerna bagian atas. Dan ini dari endoskopi ini dapat ditemukan temuan yang dapat menjelaskan gejala dari dispepsia tersebut. Kalau ditemukan ya adanya lesi atau luka, maka termasuk dispepsia organik. Nah, kalau misalnya tidak ada tanda bahaya atau alarm simptom, maka cukup diberi terapi empiris ya. Bisa menggunakan PPI selama 2 minggu. Selama 2 minggu, kalau misalnya berespon, ya lanjutkan terapi. Kalau tidak berespon, maka pertimbangan untuk endoskopi saluran cerna bagian atas. Nah, ini bisa menemukan apakah gejalanya dia termasuk dispepsia organik atau dispepsia fungsional. Bisa juga diuji parasit atau darah sama tinjanya. Nah, hasil ini mungkin bisa menjelaskan gejala yang timbul. Nah, kalau sudah ditemukan itu dispepsia fungsional, maka yang dilakukan adalah modifikasi diet ya. Kemudian dilihat gejala yang dominan apa. Kalau gejala dominannya adalah nyeri, rasa terbakar pada epigastrum, maka diberikan PPI dengan atau tanpa prokinetik. Bisa kombinasi dengan sitoprotektor. Nah, respon setelah 4 minggu atau 8 minggu, kalau tidak merespon ya, maka coba antidepresan atau anxiolytik atau coba terapi herbal. Kalau tidak ada respon, maka rujuk ke spesialis. Kalau ada respon, maka coba hentikan atau terapi sesuai kebutuhan. Nah, kalau gejala predominannya ini rasa penuh setelah makan, cepat kenyang, kembung, mual, muntah, dan bersendawa, maka ini lebih difokuskan ke prokinetik. Prokinetik dengan atau tanpa PPI. Lihat respon setelah 4 atau 8 minggu. Kalau tidak respon, coba antidepresan anxiolytik atau terapi herbal. Kalau tidak ada respon, rujuk ke spesialis. Nah, ini kalau respon, maka hentikan pengobatan dan terapi sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita menuju ke peptic ulcer disease. Bedanya apa dengan dispepsia? Jadi, peptic ulcer disease itu pasti dispepsia, tapi dispepsia belum tentu peptic ulcer disease. Jadi, dispepsia itu bisa jadi berkembang menjadi tukak lambung atau tukak di usus 12 jari. Nah, di sini penyebabnya bisa karena infeksi H. pylori, bisa penggunaan NSAID jangka panjang atau Zollinger-Ellison syndrome section, kemudian atau infeksi virus, radiasi, kemoterapi, atau stress related mucosal damage atau SRMD. SRMD ini apa? Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian faktor resiko atau risk factor. Apa bedanya etiologi sama risk factor? Nah, kalau etiologi ini penyebab, kalau risk factor ini adalah faktor yang meningkatkan resiko terjadinya peptic ulcer. Dia bukan penyebab, tapi dapat meningkatkan ketika pasien melakukan hal-hal tersebut dapat meningkatkan resiko dari peptic ulcer. Contohnya adalah konsumsi alkohol, kemudian merokok, kemudian stres psikologi, kemudian kortikosteroid. Nah, sebenarnya kalau menggunakan kortikosteroid sendirian ini tidak bisa meningkatkan resiko dari komplikasi ulcer. Ya, tapi ketika kortikosteroid ini digunakan bersamaan dengan NSAID, maka faktor resikonya itu bisa double, ya, meningkat 2 kali lipat. Kemudian faktor risiko lainnya adalah chronic disease seperti penyakit kronis seperti gagal ginjal, sirosis, pankreatis, kemudian CPOD, Crohn disease, dan transplantasi organ. Nah, makanan seperti kopi, teh, cola, bir, milk, dan spicy ini bisa menyebabkan dispepsia, tapi tidak dapat meningkatkan resiko dari peptic ulcer disease.
Nah, H. pylori ini menjadi etiologi ya. Kita jelaskan satu-satu. H. pylori ini adalah bakteri, biasanya tertular dalam beberapa tahun pertama kehidupan dan cenderung menetap tanpa batas waktu kecuali jika diobati. Nah, infeksi ini biasanya berada di lambung dan ditularkan melalui konsumsi air atau makanan yang terkontaminasi tinja. Nah, organisme ini menyebabkan gastritis pada semua individu yang terinfeksi, tetapi kurang dari 10% yang benar-benar berkembang menjadi gejala peptic ulcer disease. Nah, sorry. Yang kedua penyebabnya adalah NSAID. Ya, konsumsi NSAID secara kronis atau jangka panjang menyebabkan mual dan dispepsia hampir separuh pasien ulkus peptik ya. Jadi terjadi hingga 30% pengguna NSAID kronis termasuk aspirin. Dengan pendarahan atau perforasi GI ini kejadiannya 1,5% dari pasien yang mengalami tukak lambung. Oke, kemudian yang ke selanjutnya adalah SRMD. Apa itu SRMD? Stress Related Mucosal Damage. Nah, ini seringkali terjadi pada pasien yang sakit kritis di ICU karena bukan masalah pencernaannya yang terganggu masalah karena penyakitnya itu mengakibatkan aliran darah ke lambung itu kurang. Nah, kalau aliran darah ke lambung itu kurang dan meningkatnya asam intraluminal, maka akan terjadi kerusakan mukosa. Nah, biasanya luka atau luka atau ulkus ini biasanya hanya di permukaan saja, tapi seramnya juga dapat menembus ke dalam submukosa yang menyebabkan pendarahan GI yang signifikan. Kemudian, situasi stres fisiologis yang mencegah SRMD termasuk penyakit sepsis, kegagalan organ, penggunaan ventilator dalam jangka waktu lama, kemudian thermal injury, dan pembedahan. Kemudian selanjutnya adalah Zoringer-Ellison syndrome. Zoringer-Ellison syndrome ini disebabkan oleh tumor penghasil gastrin yang disebut dengan gastrinoma. Terjadi hipersekresi asam lambung yang dihasilkan menyebabkan diare dan malabsorpsi. Bisul cenderung banyak dan berisiko tinggi mengalami perfosi dan pendarahan. Treatmentnya biasanya untuk pembedahan ya, kemudian PPI dengan dosis tinggi. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa terjadi ulkus? Ya, ulkus atau luka ini disebabkan oleh gangguan keseimbangan ya antara faktor-faktor yang menyebabkan atau mengiritasi lambung seperti asam lambung dan pepsin dan faktor-faktor proteksi atau pertahanan dan perbaikan mukosa seperti bikarbonat, sekresi lendir dan prostaglandin. Nah, di sini kita lihat dua aspek. Yang pertama, senyawa yang bisa merusak mukosa lambung, asam lambung dan pepsin. Ya, ya sebenarnya ini kan secara normal dikeluarkan ya karena untuk pencernaan makanan. Namun kenapa mukosa kita baik-baik saja kena asam lambung yang pH-nya 1 dan pepsin yang sifatnya proteolitik karena lambung kita punya proteksi yang namanya mukosa. Ya, proteksi mukosa ini yaitu antara lain adalah bikarbonat, sekresi lendir, kemudian prostaglandin. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya nih asam lambung dan pepsisnya meningkat, tapi perbaikan mukosanya itu kurang ya, oleh karena sesuatu, maka terjadilah yang namanya ulkus atau luka. Nah, ini gambaran ulkus atau luka. Jadi ini gambaran di lambung kalau dilihat di endoskopi ya. Ini adanya luka di sini. Ya, borok ya istilahnya kalau bahasa awamnya borok di daerah lambung, tukak lambung. Ya. Nah, kalau tukak ini nggak diatasi ya, nggak diobatin, kemudian ketika asam lambungnya keluar, ketika ada makanan, maka dia akan mengiritasi, apa namanya, mengerosi, akhirnya terjadi yang namanya pendarahan, lambungnya bisa bolong. Ya, ini yang dapat mengancam jiwa adalah keadaan perforasi sama pendarahan. Oke, kita pelajari dulu patofisiologi asam lambung dan pepsin. Nah,
Asam klorida dan pepsin ini adalah zat utama yang menyebabkan kerusakan mukosa lambung pada pasien dengan peptic ulcer disease. Nah, pengeluaran asam lambung itu dirangsang oleh tiga senyawa yang berbeda, yaitu histamin, asetilkolin, dan gastrin. Nah, pengeluaran asam lambung itu ada dua fase ya. Yang pertama fase basal. Ya, fase basal adalah ketika asam itu dikeluarkan saat tidak makan atau puasa. Ya, nah ini mengikuti siklus sirkadian. Ketika posisi kita nggak makan, kemudian tidur, ya itu asam itu tetap dikeluarkan, tapi dalam konsentrasi basal atau lebih rendah. Nah, ini dimodulasi oleh efek asetilkolin dan histamin pada sel parietal. Nah, kapan asam lambung itu dikeluarkan secara maksimal? Nah, asam lambung ini dikeluarkan secara maksimal ketika adanya respon dengan adanya makanan. Ya, baru tinggi-tingginya keluarnya asam lambung. Nah, makanan itu bisa meningkatkan sekresi asam lambung dengan dua cara. Yang pertama adalah stimulasi saraf vagus sebagai respon terhadap penglihatan, penciuman atau rasa, dan distensi lambung. Nah, distensi lambung ini adalah kekakuan dari lambung. Oke, ini untuk asam lambung. Bagaimana dengan pepsin? Nah, pepsinogen ini dikeluarkan di shift sel dari badan lambung. Nanti akan berubah jika lingkungannya asam menjadi pepsin. Nah, pepsin ini memecah protein. Nah, aktivitas pemecahan protein inilah yang dapat mempengaruhi atau memicu terbentuknya ulcer atau tuka. Kemudian mucosal defense and repair. Nah, di sini tadi kan senyawa-senyawa yang merusak. Ini senyawa-senyawa yang melindungi. Ya, kenapa lambung itu ketika asam lambung dikeluarkan dan biasa dikeluarkan itu enggak rusak karena ada proses mekanisme mucosal defense and repair. Nah, beberapa proses normal mencegah kerusakan mukosa dan memberikan ulkus selanjutnya. Nah, prosesnya apa? Yaitu buffering dari lendir atau fosfolipid dan bikarbonat yang melindungi permukaan epitel lambung dari asam lambung. Hal ini memungkinkan lingkungan asam dalam lumen lambung itu tetap pH-nya netral ya pada lapisan epitel. Jadi, walaupun di dalamnya itu asam banget, tapi di epitel lambung itu bisa netral karena apa? Karena netralisasi dari buffering dari lendir dan fosfolipid dan bikarbonat. Kemudian ada prostaglandin. Nah, prostaglandin ini menghambat sekresi asam lambung dan melindungi mukosa lambung dengan merangsang produksi lendir, bikarbonat, dan fosfolipid. Nah, prostaglandin ini juga meningkatkan aliran darah ke area mukosa sehingga bisa merangsang regenerasi sel epitel yang rusak. Nah, kerusakan pada sistem pertahanan mukosa adalah mekanisme utama yang digunakan H. pylori dan NSAID yang menyebabkan tukak lambung. Jadi sebenarnya bukan kenaikan asam yang menyebabkan tuka, tapi karena kerusakan pada sistem pertahanan mukosa. Inilah yang menyebabkan kerusakan dari mukosa lambung. Kemudian Helicobacter pylori. Nah, Helicobacter pylori ini adalah batang gram negatif. Jadi bakteri gram negatif bentuknya batang ditemukan di permukaan epitel lambung. Nah, H. pylori itu punya flagela yang memberikan pergerakan motilitas yang memungkinkan organisme itu bisa menembus penghalang gel mukosa dan menginfeksi sel epitel. Nah, organisme bertahan dalam lingkungan asam lambung dengan memproduksi urease dan enzim yang menghidrolisis urea dalam cairan lambung jadi karbon dioksida dan amonia. Jadi dia bisa bertahan oleh asam lambung. Bakterinya nggak mati. Ya, padahal bakteri yang lainnya bisa mati asam lambung, tapi kalau H. pylori ini tidak. Karena dia menghidrolisis urea dalam cairan lambung menjadi karbon dioksida sama amonia. Nah, H. pylori ini dapat menyebabkan cedera mukosa gastroduodenal melalui yang pertama, kerusakan mukosa lambung, yang kedua adalah perubahan respon inflamasi host, yang ketiga adalah hipergastrainemia dan peningkatan sekresi asam. Oke, kemudian bagaimana mekanisme NSAID? Kalau tadi H. pylori ya, ini mekanisme NSAID bisa menyebabkan tukak lambung. Ya, NSAID bisa menyebabkan ketukak lambung itu melalui dua mekanisme. Yang pertama adalah iritasi langsung pada epitel lambung karena NSAID itu sifatnya asam lemah. Obat-obat NSAID itu sifatnya asam lemah sehingga punya efek iritan langsung. Iritasi pada
NSAID pada mukosa. Nah, eh, nah iritasi langsung ini sebenarnya peranannya kecil sekali ya dalam pembunuhan peptic ulcer disease yang diinduksi NSAID. Eh, Peranan utama NSAID ini kok bisa menyebabkan luka lambung itu karena si NSAID ini menghambat pembentukan prostaglandin ya pada mukosa endogen. Nah, kan NSAID itu kan mekanismenya itu adalah memblokir enzim siklooksigenase COX-2 dan COX-1. COX-2 ini kalau diblokir, dia akan menghasilkan efek yang menguntungkan seperti efek anti nyeri, anti inflamasi. Kemudian kalau dia memblokir enzim COX-1 ya, enzim COX-1 maka menghasilkan prostaglandin yang memberikan sorry, COX-1 ini dia menghasilkan prostaglandin yang memberikan perlindungan gastroproteksi. Jadi kalau NSAID ini memblokir COX-1, maka prostaglandin untuk proteksi lambungnya nggak ada. Sehingga proteksinya nggak ada, kena asam lambung akan mudah terjadi tuka. Nah, NSAID seperti apa yang bisa menyebabkan tuka ya? NSAID yang tidak selektif yang dapat memblokir enzim COX-2 dan COX-1. Ya, COX-1 ini kalau diblokir, prostaglandin tidak terbentuk ya untuk proteksi. Nah, baik digunakan secara peroral maupun parenteral atau rektal sama aja. Itu dapat meningkatkan kejadian peptic ulcer disease yang mirip dengan NSAID oral. Kemudian NSAID topikal misalnya diclofenac cream ya tidak memungkinkan menyebabkan peptic ulcer disease karena konsentrasi serum yang dicapai sangat rendah. Oke. Kemudian NSAID itu punya efek antiplatelet yang bisa memperburuk komplikasi pendarahan yang terkait dengan peptic ulcer disease. Oke, gejala dari peptic ulcer disease yang pertama adalah dispepsia. Jadi ketidaknyamanan perut bagian atas itu ditemukan sekitar 10% sampai 40% dari populasi umum. Kemudian peptic ulcer disease ditemukan 5% sampai 15% pada pasien dengan dispepsia. Nah, peptic ulcer disease ini adalah ada yang tidak komplikasi dan komplikasi. Yang tidak komplikasi ya, uncomplicated ini biasanya nyerinya ringan. Kalau complicated ini biasanya terjadi pendarahan, lambungnya bolong atau perforasi, kemudian terjadi kerusakan obstruksi di saluran lambung, kemudian terjadi muntah darah atau hematemesis, kemudian terjadi melena, fesesnya berdarah atau fesesnya berwarna kehitaman karena adanya darah. Hingga 20% pasien yang mengalami pendarahan terkait peptic ulcer disease itu tidak punya gejala sebelumnya. Nah, apa itu obstruksi? Nah, obstruksi itu saluran keluar lambung itu biasanya tuh mengeras ya, yang biasanya disebabkan oleh peradangan atau pembentukan skar atau bekas luka yang berhubungan dengan ulkus. Nah, dari gejalanya, ini eh, d- dispepsia, ketidaknyamanan di perut bagian atas, nyeri epigastrik ringan, dapat digambarkan dengan karakter terbakar, menggerogoti atau nyeri. Kalau ulkusnya ada di usus 12 jari, itu nyerinya biasanya 1 hingga 3 jam setelah makan atau pada malam hari dan sering hilang dengan adanya makanan. Kalau nyeri ulkusnya pada lambung, itu nyerinya itu malah sering diperburuk dengan oleh makanan. Nah, tingkat keparahan nyerinya ini sering berfluktuasi ya dan sifatnya dapat bervariasi dari tumpul hingga tajam. Nah, ini penderita mungkin juga mengeluhkan heartburn, sendawa, kembung, mual, muntah. Jadi nanti kadang keluhannya ini overlapping sama pasien GERD. Tandanya di sini penurunan berat badan ya, yang mungkin terkait dengan mual muntahnya. Komplikasinya ini adalah pendarahan, perforasi atau lambungnya bolong atau obstruksi. Nah, ada alarm finding ya ini eh, yang harus cepat ditangani, termasuk riwayat keluarga adanya kanker lambung atau keganasan.
penurunan berat badan yang tidak disengaja atau tidak diterencana, pendarahan GI yang jelas, anemia defisiensi besi, kesulitan menelan, kemudian rasa kenyang dini, muntah terus-menerus, dan massa yang teraba atau limfanodepati. Nah, diagnosa sendiri ini bisa radiologik, endoskopik, invasif, dan endoskopik ini sifatnya invasif ya karena memasukkan benda kamera kecil lewat senar tipis ya masuk ke daerah lambung. Dan ini biasanya mahal atau ekspensif. Kemudian kalau non endoskopik itu biasanya di lab kan darahnya ya untuk testing H. pylorinya negatif atau positif. Termasuk urea birth test, serologi testing, stool antigen assay. Nah, ini untuk tes-tes untuk H. pylori ada rapid urea test, histologi, kultur, kemudian PCR, serologi ELISA, urea birth test, kemudian antigen feses, antibody urine. Nah, urea birth test inilah yang menjadi gold standar dari eh, diagnosa H. pylori. Oke, untuk treatmentnya. Diagnosanya sudah, bagaimana treatmentnya atau tata laksananya? Tujuan treatment untuk pasien peptic ulcer disease ini adalah menyembuhkan gejala, menurunkan sekresi asam, kemudian menyembuhkan epitel yang rusak akibat tuka, kemudian mencegah komplikasi dari terkait dengan ulcer, mencegah kekambuhan dari ulcer atau tuka. Nah, untuk tuka yang disebabkan H. pylori yang terkait dengan peptic ulcer disease, tujuan treatmentnya di sini adalah membunuh atau eradikasi bakteri H. pylori. Ya, inilah tujuan tambahannya. Ya, mau nggak mau kita harus membasmi H. pylorinya. Non farmakologi terapi satu-satunya cara adalah mencegah faktor resiko. Ya, hi- hindari segala sesuatu yang jadi faktor resiko seperti merokok, stres, kemudian penggunaan NSAID, alkohol, ya itu kan merupakan faktor resiko ya. Karena faktor resiko ini dapat memperparah dari gejala. Kemudian pasien yang membutuhkan NSAID, terapi NSAID secara terus-menerus seperti pada pasien RA dapat diberikan profilaksis ya. Profilaksis itu obat profilaksis sebelum terjadi luka yaitu bisa menggunakan misoprostol atau PPI. Nah, ini pembedahan ini digunakan untuk bagi peptic ulcer disease yang sudah complicated atau peptic ulcer disease yang refraktori. Artinya refraktori ini adalah ketika di terapi menggunakan obat selama 8 sampai 12 minggu ini tidak mempan. Nah, ini tata laksana dari Dipiro pada pasien peptic ulcer disease ya with pasien dengan ulcer like symptom dilihat gejalanya dispepsia apakah ada alarm simptom atau tidak. Kalau ada alarm simptom, maka harus dipertimbangkan untuk langsung endoskopi. Ya, kalau tidak ada alarm simptom, ditanyakan apakah pasiennya mengkonsumsi NSAID jangka panjang atau tidak. Kalau mengkonsumsi NSAID yang maka sebaiknya dihentikan. Ya, kalau tidak memungkinkan, eh, apa dosisnya dikurangi. Ya, nah kalau setelah stop NSAID gejalanya membaik, maka tidak ada treatment tambahan. Kalau gejalanya masih ada, ya berarti mulai pengobatan dengan H2RA atau PPI. Ya, mulai pengobatan H2RA atau PPI. Kemudian apabila simptomnya eh, simptomnya bagus ya, simptomnya hilang atau ada respon baik, maka pertimbangkan apakah untuk melanjutkan atau stop PPI atau H2RA. Nah, kalau simptomnya persis atau masih saja tidak membaik, maka disarankan untuk endoskopi. Ya. Nah, di sini pasien kalau tidak menggunakan NSAID ditanya punya riwayat H. pylori enggak gitu ya. Punya riwayat H. pylori atau tidak? Riwayat H. pylori, kalau punya riwayat H. pylori, maka dites ulang ya di endoskopi apakah ulcernya itu masih ada atau tidak ada. Kalau nggak punya riwayat H. pylori,
ya dites H. pylorinya negatif atau positif. Kalau positif H. pylori, maka di treatment menggunakan antibiotik. Nah, lihat gejalanya 1 sampai 2 minggu. Nah, kalau membaik, maka eh, kalau kalau misalnya responnya bagus ya, eh, gejalanya tidak ada setelah 1 sampai 2 minggu, jadi tidak ada apa namanya tidak ada treatment lagi ya, sudah selesai. Tapi kalau tidak membaik ya, ya dievaluasi lagi apakah antibiotik tadi yang digunakan resisten, apakah memang tidak ada kepatuhan atau memang ada diagnosa lain. Nah, di sini kalau H. pylorinya negatif ya, H. pylorinya negatif, mak ditanya apakah mengkonsumsi NSAID ya. Kalau mengkonsumsi NSAID, maka NSAID-nya di stop, treatment menggunakan PPI. Kemudian kalau misalnya tidak memungkinkan untuk menghentikan NSAID, maka teruskan NSAID dan switch, ganti NSAID-nya menggunakan yang selektif COX-2 jika tersedia. Kemudian treat ulcer dengan PPI ya, dengan terapi PPI atau misoprostol. Nah, em, kalau misalnya ini kalau ulcernya ada, kalau ulcernya tidak ada ya setelah endoskopi, maka pertimbangkan penyebab lain seperti GERD atau NOD. Oke, kita bahas mengenai terapi farmakologi ya. Untuk terapi H. pylori ya, yang ulcer yang terkait H. pylori. Karena tujuan treatment H. pylori ini adalah membasmi bakteri, maka yang kita butuhkan adalah antibiotik. Nah, antibiotiknya nggak cukup satu. Nah, untuk H. pylori ini, antibiotiknya tuh lumayan lebih dari satu atau disebut dengan regimen. Nah, beberapa regimen yang direkomendasikan untuk terapi eradikasi ini lini pertama ya. Jadi antibiotik yang berbeda harus digunakan jika terapi eradikasi H. pylori kedua diperlukan. Nah, pertimbangan pemilihan regimen ini pertama ini termasuk apakah pasiennya alergi penisilin atau tidak, atau ada paparan sebelumnya terhadap antibiotik makrolida atau tidak. Nah, ini kalau menurut Koda Kimball ya di sini ya. Ini strong rekomendasi kuatnya adalah Bismuth quadruple therapy. Ya. Jadi Bismuth quadruple therapy terapinya ada 4. Yang salah satunya adalah mengandung bismut subsalisilat. Bismut subsalisilat, metronidazole, tetrasiklin, dan PPI. Kemudian kalau di Indonesia sendiri, lini pertama itu ada 3 kombinasi, PPI, amoxicillin, clarithromycin. Kemudian di daerah yang diketahui resisten clarithromycin, ya lebih dari 20%, ini bisa menggunakan PPI, bismut subsalisilat, metronidazole, dan tetrasiklin. Ya ini kalau misalnya eh, clarithromycin ini resisten. Nah, kalau misalnya bismut subsalisilat tidak ada, bisa menggunakan PPI, amoxicillin, metronidazole dan clarithromycin. Kemudian lini kedua ini bisa digunakan bila lini pertama itu gagal dengan regimen yang mengandung clarithromycin. Itu bisa menggunakan PPI, bismut subsalisilat, metronidazole, tetrasiklin, atau terapi 3 kombinasi PPI, amoxicillin, dan levofloxacin. Kalian bisa mengenai lini ketiga. Nah, kalau lini kedua itu gagal ya, bila memungkinkan ya uji resistensi dulu ya. Tapi bisa menggunakan PPI, amoxicillin, levofloxacin, dan rifabutin. Nah, ini kalau menurut Dipiro, ya ini ada bismuth quadruple therapy, ada non bismuth quadruple therapy. Kalau tidak ada bismuth, ya pakai clarithromycin, PPI, amoxicillin, metronidazole. Kalau ada bismuth, ya pakai PPI, bismuth, metronidazole atau dan tetrasiklin. Jadi ada 4 ya, 4 kombinasi obat yang harus diminum selama 10 sampai 14 hari. Kalau di Indonesia 7 sampai 14 hari. Ya, oke itu untuk pengobatan H. pylori.
Kalau ulkusnya disebabkan bukan H. pylori tapi disebabkan oleh NSAID, nah NSAID-nya ini harus dihentikan atau diganti dengan alternatif lain seperti acetaminophen. Bagi pasien yang tidak bisa menghentikan NSAID terapi, maka perlu diberikan PPI H2RA atau sukrafat. Ya, PPI ini biasanya dipilih untuk lebih dipilih karena lebih cepat dan lebih kuat dalam menekan pengeluaran asam. Dan biasanya penyembuhan lukanya itu lebih cepat daripada H2RA atau sukrafat. Nah, PPI ini bisa eh, efikasinya ini bagus jika treatmentnya durasinya 4 minggu, tapi bisa dilebihkan dari 4 minggu jika tukanya itu masih ada. Kemudian untuk mencegah tuka dikarenakan NSAID, nah bisa menggunakan profilaksis ya, profilaksis atau pencegahan. Misalnya pasiennya menggunakan aspirin ya jangka panjang untuk karena dia penyakit jantung atau osteoartritis atau rheumatoid arthritis ya, bisa menggunakan obat profilaksis atau mencegah terjadinya tuka dalam penggunaan NSAID jangka panjang. Contoh obat profilaksisnya adalah misoprostol, H2RA, PPI, JOX2. Kemudian pada pasien tadi ya, pasien dengan ulcer karena NSAID ini ternyata PPI standar dose ini bisa menurunkan resiko dari ulcer ini sama efektifnya dengan misoprostol, efektivitasnya sama. Tetapi lebih efektif daripada H2RA. PPI ini eh dibandingkan misoprostol ini lebih dapat ditoleransi efek sampingnya, jadi lebih bisa diterima ya. Jadi maka penggunaannya ini lebih ke arah lebih dipilih PPI daripada misoprostol. Kemudian COX-2 selective inhibitor. Nah, ini NSAID-nya bisa diganti COX-2 selective inhibitor dalam upaya untuk mengurangi kejadian peptide aldehisis dan komplikasinya. Namun, penghambat COX-2 selektif ini tidak lebih efektif daripada kombinasi PPI dan NSAID. Jadi kalau dibanding-bandingkan, COX-2 ini mahal ya, mahal, kemudian ada komplikasi ke jantung juga. Nah, kalau faktor resiko ke jantung, maka gunakan PPI sama NSAID ini. Nah, sama aja sih, efektif dalam mengurangi kejadian ulkus. Nah, contoh COX-2 inhibitor ini contohnya adalah celecoxib, rafecoxib, etarecoxib. Nah, ini rekomendasi untuk mencegah peptic ulcer disease karena NSAID ya. Nah, ini harus diperhatikan dulu resiko jantung sama resiko saluran cerna. Ya, eh ini ada American College Gastroenterology, ada Canadian Association Gastroenterology. Nah, jika resiko ke jantung itu ternyata rendah ya, resiko jantung rendah, resiko saluran cernanya ini rendah, low sama low, maka NSAID ini masih bisa digunakan ya. Tapi kalau resiko saluran cerna ini moderate, maka NSAID ini harus dikombinasi dengan PPI atau misoprostol. Kalau resiko pendarahan gastrointestinalnya tinggi, ya, maka gunakan COX-2 inhibitor, ya, seperti coxib tadi, plus PPI atau misoprostol. Karena apa? COX-2 ini bisa digunakan karena pasiennya itu punya resiko kardiovaskular yang rendah. Bagaimana kalau pasiennya kardiovaskularnya tinggi ya, kemudian pendarahan gastronya itu rendah, maka bisa menggunakan naproxen plus PPI atau misoprostol. Kalau misalnya nih moderate, ini naproxen plus PPI atau misoprostol sama. Nah, kalau sama tingginya, resiko pendarahan saluran cerna tinggi, kardiovaskularnya tinggi, untuk American sendiri eh, men- menghindari atau melarang penggunaan NSAID dan COX-2 inhibitor. Tapi untuk Canadian sendiri masih banyak pertimbangan ya, kalau misalnya nih concernnya ke pencegahan pendarahan di saluran cerna daripada di jantungnya, maka gunakan COX-2
inhibitor plus PPI. Tapi kalau concernnya itu ke jantung lebih besar daripada pendarahan ke saluran cerna, maka naproxen plus PPI. Oke, selanjutnya adalah untuk mencegah stress related mucosal damage. SRMD, SRMD ini sering dialami oleh pasien-pasien yang ada di ICU atau pada penyakit kritis ya. Misalnya luka bakar, kemudian pembedahan kok, kemudian pasien dengan ventilasi ya. Kenapa perlu diberikan PPI intravena atau H2RA intravena ya, atau penggunaan obat penekan asam karena pada pasien kritis ini akan terjadi gangguan gangguan stabilitas hemodinamik ya. Apa itu stabilitas hemodinamik? Hemodinamik itu berkurangnya aliran darah ke lambung ya. Sehingga kalau aliran darahnya kurang, maka regenerasi sel lambung itu akan lambat ya, sehingga lambung itu memicu terjadinya luka. Nah, luka itu harus dicegah dengan obat-obat penekan asam. Bisa PPI, bisa H2RA, injeksi ya, karena pasiennya kan di ICU. Nah, itu disebut dengan profilaksis stress ulcer pada pasien dengan ICU. Nah, pasiennya sebenarnya nggak ada masalah dengan saluran cerna, tapi gara-gara dia kritis ya, maka aliran darah ke lambung itu berkurang sehingga regenerasi sel lambung itu bermasalah, sehingga gampang sekali terjadi luka lambung. Oke, tadi yang SRMD. Nah, ini bagaimana untuk memaintenance, mempertahankan penyembuhan dari luka jangka panjang. Nah, terapi pemeliharaan dosis rendah bisa menggunakan PPI H2RA dosis rendah ya. Dan ini pun hanya diindikasikan pada pasien dengan komplikasi berat sekunder untuk Pepsi arthritis seperti obstruksi saluran lambung atau pasien yang membutuhkan penggunaan NSAID jangka panjang atau kortikosteroid dosis tinggi dan berisiko tinggi mengalami pendarahan. Kemudian bagaimana kalau sudah terlanjur terjadi bleeding atau pendarahan, maka kita harus tangani bleedingnya. Ya, prioritas utama dalam merawat pasien dengan pendarahan ini adalah mencapai akses intravenanya, kemudian mengoreksi kehilangan cairan dan mengembalikan stabilitas hemodinamiknya. Nah, pasien juga harus memulai terapi intravena PPI dengan tujuan supaya proses optimal untuk agregasi trombosit, penghambatan fibrinolisis, dan stabilisasi gumpalan yang lebih baik pada ulkus bila dicapai pH lambung itu 6. Jadi kenapa harus dikasih PPI? Karena kalau keadaannya asam, maka proses pembekuan darah atau penghentian pendarahan itu tidak bisa. Jadi eh, pembekuan atau proses penghentian gumpalan darah itu akan lebih bagus jika pH lambungnya itu lebih tinggi dari 6, dan itu akan dicapai jika pasien itu diberikan injeksi intravena PPI. Nah, terapi PPI intravena ini harus dilanjutkan selama 3 hari ya. Karena apa? Karena kebanyakan pendarahan ulang itu terjadi selama waktu tersebut. Dan akhirnya kalau misalnya sudah 3 hari, bisa diikuti dengan terapi PPI oral. Mau coklat? Makasih. Nah, ini regimen obat untuk menyembuhkan dari ulcer ya, bisa menggunakan mucosal proteksi, H2RA, dan PPI. Oke, kita bahas mengenai misoprostol. Apa sih misoprostol? Nah, misoprostol ini bukan penekan asam, tapi dia analog prostaglandin sintetis yang secara eksogen itu menggantikan simpanan prostaglandin dalam tubuh. Jadi kan karena tadi kan proteksi prostaglandinnya kurang, maka bisa diberikan misoprostol. Nah, misoprostol ini diindikasikan untuk mengurangi resiko eh, gastric ulcer yang diinduksi oleh NSAID pada pasien dengan resiko tinggi komplikasi dari ulkus. Ya, misalnya pada orang tua atau pasien dengan beresiko tinggi mengalami tukak lambung atau pasien dengan riwayat tukak lambung.
Nah, misoprostol 200 mikrogram 4 kali sehari mengurangi komplikasi ulkus dengan menghambat sekresi asam dan meningkatkan pertahanan mukosa. Nah, ini lebih superior dari H2RA misoprostol ini untuk mencegah ulcer yang terkait dengan penggunaan NSAID. Nah, kenapa kok misoprostol ini penggunaannya dibatasi? Karena efek samping frekuensi terjadinya efek samping itu tinggi ya, seperti sakit perut, perut kembung, diare, dan dikontraindikasikan untuk pada pasien kehamilan karena potensi efek abortisif, abortusnya. Kemudian H2RA. Nah, efikasi H2RA misalnya famotidin 40 mg sehari dalam mencegah NSAID related ulcer. Nah, bisa eh, direkomendasikan satu tablet 3 kali sehari ya. Dan ini eh respon kalau tukaknya di usus 12 jari kalau H2RN ini lebih bagus, respon bagus daripada ulkus yang terjadi di gaster ya. Jadi kalau misalnya ulkusnya di usus 12 jari ini responnya bagus H2RA lebih bagus daripada kalau misalnya pasiennya ulkusnya di gaster atau lambung. Kemudian PPI. Nah, PPI ini lebih efektif dari H2RA dalam menurunkan resiko dari ulkus dikarenakan NSAID. Ya, PPI ini sama efektifnya dengan misoprostol, tapi kelebihannya PPI ini efek sampingnya lebih bisa ditoleransi. Nah, semua PPI ini efektif dalam penggunaan pada dosis standar. Nah, pada pasien dengan riwayat peptic ulcer disease terkait dan ada pendarahannya juga terkait penggunaan aspirin di mana pasiennya itu nggak bisa menyetop aspirin karena punya sakit jantung atau punya penyakit osteoartritis, maka ditambahkan PPI untuk menurunkan kejadian kambuhnya dari GI bleeding atau kambuhnya terjadinya ulkus. Kemudian sukralfat. Nah, sukralfat ini sebenarnya sifatnya lokal ya, dia melapisi mukosa. Jadi, ini adalah agen bermuatan negatif yang tidak dapat diserap, membentuk kompleks yang mengikat protein bermuatan positif dan membentuk zat perekat seperti pasca kental atau lem yang melindungi area ulkus di mukosa lambung dan melindungi asam lambung pepsin dari garam empedu yang sifatnya erosif. Nah, kekurangannya sukralfat ini dosisnya gede ya. Sekali minum 2 sendok makan. Kemudian kalau tabletnya besar dan kejadian interaksi dengan sejumlah obat lain. Kemudian efek samping sukralfat termasuk konstipasi, mual, rasa logam, memungkinkan toksisitas aluminium pada pasien dengan gagal ginjal karena aluminium ini toksik terhadap pasien dengan gagal ginjal. Jadi harus disesuaikan. Nah, sukralfat ini efektif dalam pengobatan NSAID, pengobatan ulcer dikarenakan NSAID ketika NSAID-nya dihentikan, tapi tidak bisa digunakan untuk pencegahan ketika NSAID-nya tetap diminum. Ya, oke, yang terakhir ini monitoring dan evaluasi. Jadi yang dimonitoring apa? Compact blood count. Jadi dicek jumlah sel darah merahnya. Ya, apalagi kalau terjadi pemendarahan atau anemia atau muntah darah atau fesesnya ada darah. Nah, itu apalagi pada pasien pendarahan ya. Kemudian cek serum kreatininnya, terutama untuk penyesuaian dosis untuk obat-obat H2RA sama sukralfat. Kemudian ya, dapatkan histori dari gejala dari pasien, nyeri ya, nyerinya apakah masih ada ataukah sudah teratasi. Kemudian monitoring alarm simptom ya, alarm sign dan alarm simptomnya. Kemudian asesmen dari potensi interaksi obat ketika pasien itu mendapatkan obat lain ya atau yang bersamaan dengan obat-obat dari peptic ulcer ini. Oke, baik. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, untuk post test ini saya gabung dengan nanti saya gabung dengan GERD ya. Jadi peptic ulcer disease dengan GERD. Ya, nanti tunggu informasinya ya apakah materi saya di UTS kan
Kemarin saya berpikir untuk tidak meng-UTS-kan, namun saya pikir ulang, kok kayaknya penting untuk di-UTS-kan karena supaya tidak memakan waktu pertemuan lagi ya, tidak menambah-nambah pertemuan lagi. Jadi untuk mengurangi beban di akhir gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Ibu. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.